Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Eva Selvia SPD. Saya adalah guru mata pelajaran geografi di Madrasah Aliyah Negeri 2 Hulu Sungai Utara yang beralamat di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab kategori 1 tahun 2022 pada LPTK Universitas Negeri Makassar dengan materi pokok keragaman budaya Indonesia dengan melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem-based learning. Nah, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Baik ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar semua pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, silakan untuk Wahyu ketua kelas memimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa awal belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Ibu mau cek kehadiran dulu ya. Mau absen dulu. Hari ini apa ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Nah, setelahnya Ibu juga mau mencek kelengkapan seperti biasa. Buku catatan, buku paket, apa semuanya membawa? Ya, semuanya bawa. Ini yang belakang? Ya, baiklah kalau semuanya membawa. Kemudian keadaan kelas hari ini Ibu lihat lantainya bersih sekali ya. Yang piket sudah piket kan hari ini? Sudah, Bu. Ya, jangan lupa selalu piket ya. Jangan lupa jaga kebersihan, jaga kesehatan, karena semua itu sangat penting untuk pembelajaran kita juga. Oke, baik.
Nah, sebelum kita masuk pada materi pada hari ini, Ibu mau bertanya dulu tentang materi sebelumnya. Mungkin ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Silakan angkat tangannya, siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, silakan Rahmi. Tentang pengertian kebudayaan, Bu. Tentang pengertian kebudayaan, iya tepat sekali. Kemudian Ibu mau bertanya lagi, apa masih ada yang ingat tentang pengertian budaya? Saya, Bu. Ya, silahkan Leni. Budaya adalah keseluruhan sikap dan kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh anggota masyarakat tertentu. Oke, baik. Budaya adalah apa tadi Leni, sekali lagi? Keseluruhan sikap dan kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat tertentu. Oke, baik. Kemudian sekali lagi Ibu mau bertanya, apa masih ada yang ingat contoh keberagaman budaya yang ada di Indonesia? Saya, Bu. Oke, silakan Fadil. Contoh keberagaman budaya di Indonesia itu bahasa, adat istiadat, kesenian, rumah adat, Bu. Oke, nah hari ini kita masuk kembali pada materi keragaman budaya Indonesia. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang pengertian budaya. Hari ini kita akan masuk pada yang pertama. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran dan materi hari ini, sebelumnya Ibu mau mengadakan pretest dulu ya. Oke. Nah, ini adalah soal pretestnya. Yang di belakang apa bisa membaca? Iya. Ini adalah soal pretest untuk mengukur kemampuan kalian pada pembelajaran sebelumnya. Nah, silakan dibaca dalam hati saja, dijawab sekalian ya. Tapi jangan disebutkan dulu, nanti Ibu baru menunjuk salah satu dari kalian untuk menjawabkan pertanyaan ini. Sudah dibaca? Iya, wujud kebudayaan terdiri atas, kemarin sudah Ibu sampaikan ya? Ya. Ibu beri waktu dulu. Apa sudah bisa menjawab? Oke, untuk pretest soal nomor 1 yang pertama, ada yang bisa menjawab? Iya, Bu. Oke, silakan Raihan. Apa jawaban nomor 1? Wujud kebudayaan terdiri atas C. Gagasan, aktivitas, benda hasil karya manusia. Oke, betul. Yang wujud kebudayaan terdiri atas, yang benar adalah C ya. C. Gagasan, aktivitas, benda, dan hasil karya manusia. Apa ada yang berbeda dari jawaban Raihan? Sama, Sama ya. Humaidi jawab apa Humaidi? C juga, Bu. C juga ya. Alhamdulillah, berarti kalau nomor 1 semuanya benar ya. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Silahkan dibaca kembali dalam hati saja. Oke, untuk pertanyaan nomor 2, siapa ada yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Oke, silakan Rina. Pembuatan pesawat terbang merupakan contoh wujud kebudayaan dan hasil karya manusia. Pembuatan pesawat terbang merupakan contoh wujud kebudayaan. Benar nggak yang E? Benar ya. Ya, benar Rina. Yang pembuatan pesawat terbang merupakan contoh wujud kebudayaan benda hasil karya manusia. Oke, baik, pretestnya selesai. Cuman 2 saja ya. Cukup ya 2, apa mau lagi? Ya, cukup ya. Nah, dari pretest ini menunjukkan bahwasanya kalian sudah menguasai pada pembelajaran sebelumnya. Berarti kita sudah bisa masuk untuk pembelajaran hari ini ya. Ya, baik. Hari ini kita masuk pada materi keragaman budaya, masih pada judul yang sama dengan kemarin, tapi hari ini kita masuk pada submateri yang berbeda, yaitu pembentukan kebudayaan nasional dan persebaran budaya Indonesia. Nah, di sini Ibu mau menyampaikan kompetensi dasar dalam pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah menganalisis keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional berdasarkan keunikan dan sebaran. Kemudian yang kedua, membuat makalah nanti mengenai keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional. Dan indikator pembelajaran pada hari ini adalah mengidentifikasi keragaman suku bangsa, dan yang kemudian nanti selanjutnya kalian membuat laporan mengenai keragaman suku di Indonesia. Oke, selanjutnya
tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mempelajari materi, siswa diharapkan mampu yang pertama, mengidentifikasi keragaman suku bangsa di Indonesia, dan yang kedua, membuat laporan mengenai keragaman suku di Indonesia. Selanjutnya ya. Nah, kemudian manfaat mempelajari materi ini. Silakan Inka dibaca. Manfaat mempelajari materi ini yang pertama, rasa ingin tahu, sikap dan tindakan yang senantiasa merasa memiliki peran dan kewajiban untuk menjaga budaya Indonesia dan melestarikannya, merasa bertanggung jawab untuk senantiasa melindungi warisan budaya yang telah ada di Indonesia sejak dahulu. Contohnya dengan membentuk perkumpulan remaja yang gemar mempelajari kesenian-kesenian tradisional seperti lagu daerah, tarian daerah, ataupun seni pertunjukan lainnya, dan menyebarkan di lingkungan sekitar. Yang kedua, peduli lingkungan, sikap dan tindakan yang selalu merasa bersyukur atas kekayaan budaya Indonesia dan atas rasa syukurnya, kemudian turut mencintai budaya tersebut. Contohnya dengan selalu memakai atau membeli produk-produk yang diproduksi dan menggunakan bahan baku asli Indonesia. Oke, terima kasih Intan. Kemudian selanjutnya, pada hari ini Ibu menggunakan model pembelajaran problem based learning. Apa itu? Itu adalah model pembelajaran yang mengharuskan kalian untuk mengidentifikasi masalah. Kemudian nanti kalian mencari data, mencari informasi sendiri, kemudian kalian berdiskusi dengan kelompok. Nah, setelah itu baru kalian mempresentasikan hasil dari diskusi kalian nanti ya. Itu adalah langkah-langkah pembelajaran pada problem based learning. Itu tadi, yang pertama adalah memahami materi, yang kedua adalah identifikasi masalah, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat pengolahan data, yang kelima presentasi, dan yang terakhir adalah evaluasi atau kesimpulan. Oke, baik, kita masuk pada materi hari ini, yaitu tentang keragaman budaya. Tadi submaterinya adalah pembentukan kebudayaan nasional dan persebaran budaya Indonesia. Kita ulang dulu ya tentang pengertian kebudayaan. Nah, Indonesia tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keragaman budaya. Arti dari keragaman budaya itu apa? Keragaman berarti banyak atau bermacam-macam. Nah, sama seperti arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Pernah dengar? Apa artinya, Raffi, Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke, berbeda-beda tetapi tetap satu. Sama dengan berarti arti dari keberagaman kebudayaan Indonesia. Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman. Ada keberagaman budaya, bahasa, kemudian adat istiadat, rumah adat, kesenian, dan lain-lain ya. Banyak sekali Indonesia memiliki keberagaman. Nah, kemudian kemarin kita sudah membahas pengertian budaya. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta, berasal dari kata budi atau budaya, ya, yang berarti budi atau akal. Nah, kemudian kebudayaan atau peradaban adalah keseluruhan yang kompleks. Di dalamnya terdapat ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat manusia sebagai anggota masyarakat. Oke. Nah, di sini Ibu ada menampilkan gambar-gambar persebaran keragaman budaya di Indonesia. Silakan dilihat. Di belakang kelihatan, Iqbal kelihatan? Silakan, Bu. Nah, silakan. Ini ada persebaran macam-macam kebudayaan. Coba, kalau ini berarti persebaran keragaman budaya di bidang apa? Rumah adat. Oke, kalau yang ini berarti persebaran keragaman budaya di bidang musik. Atau lebih tepatnya? Alat musik. Alat musik. Oke, alat musik tradisional ya. Kemudian yang ini, kalau ini apa? Pakaian. Pakaian adat. Ini pakaian adat apa ya? Daerah mana? Dayak. Ya. Dayak di mana? Dayak Ashraf? Kalimantan? Kalimantan Tengah ya. Kemudian selanjutnya kita masuk pada unsur-unsur kebudayaan. Dalam buku Universal Categories of Culture, si Clarkson berpendapat bahwa ada 7 unsur kebudayaan yang bersifat universal, yaitu
pertama bahasa, yang kedua sistem pengetahuan, yang ketiga sistem organisasi kemasyarakatan, yang keempat sistem peralatan hidup dan teknologi, yang kelima kesenian, keenam sistem religi, dan yang ketujuh adalah sistem mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi. Nah, yang pertama ada bahasa. Di Indonesia ada terdapat 718 macam bahasa, ya. Kita sendiri saja di Kalimantan Selatan punya banyak bahasa, ya. Kalau kita sendiri memakai bahasa apa? Oke, bahasa Banjar. Kemudian kalau di pulau lain, misal Pulau Jawa, berarti mereka memakai bahasa Jawa. Ada yang tahu lagi bahasa yang lain? Iya, silakan Hafizah. Bahasa apa lagi? Antara lain bahasa Sunda, Sunda, oke, baik. bahasa Banjar, Iya, Ambon, iya. Bahasa Betawi. Iya, tepat sekali. Bahasa Banjar, bahasa Ambon, bahasa Jawa, Sunda, bahasa Betawi itu adalah salah satu contoh bahasa yang ada di Indonesia. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya tentang kebudayaan nasional. Nah, kebudayaan nasional adalah gabungan budaya daerah atau lokal yang ada di negara tersebut. Kebudayaan daerah atau lokal yang dapat menimbulkan rasa tunggal bagi seluruh bangsa karena dapat memiliki mewakili identitas bersama. Nah, contoh dari kebudayaan nasional adalah salah satunya Bahasa Indonesia itu adalah salah satu contoh kebudayaan nasional. Itulah yang menyatukan kita seluruh bangsa Indonesia. Karena di Indonesia kan nanti ada beberapa suku, nanti ada beberapa ras, tapi kita dikumpulkan oleh bahasa Indonesia. Oke, baik, betul sekali. Nah, kemudian materi selanjutnya ini adalah contoh budaya nasional dan ini ada contoh budaya lokal. Contoh budaya nasional adalah ada rumah adat, ada upacara adat, baju adat, tarian, lagu, dan musik. Oke, kalau rumah adat, siapa yang bisa mencontohkan rumah adat apa? Rumah adat Toraja. Oke, boleh. Kalau Kalimantan Selatan, ada yang tahu rumah adatnya adalah rumah Banjar? Iya, pintar Nafis, bubungan tinggi. Oke, kemudian yang kedua adalah upacara adat. Biasanya di Kalimantan Selatan kita punya upacara adat nggak? Ada. Biasanya apa ya? Upacara adat yang sering kita lakukan di wilayah kita. Misal kalau ada orang mengadakan tasyakuran pernikahan mungkin? Iya, boleh. Mengadakan mandi pengantin biasanya ya, mandi kembang. Oke, kemudian nanti tadi ada yang menyebutkan 7 bulanan oleh ibu hamil. Iya, itu juga salah satu upacara adat. Yang kedua adalah baju adat. Baju adat sudah tahu ya, di Indonesia memiliki banyak sekali baju adat. Masing-masing suku memiliki baju adatnya masing-masing. Ya, kemudian yang keempat tarian. Contoh tarian. Ada yang tahu tarian apa? Tarian Baksa Kembang, itu berasal dari Kalimantan Selatan. Oke, tarian yang lain. Tadi siapa? Iqbal. Tari kecak dari mana Rehan? Tari kecak dari Bali. Oke, tepat sekali. Kemudian yang selanjutnya lagu daerah. Lagu daerah Kalimantan Selatan. Oke, ampar-ampar pisang. Silahkan dinyanyikan dulu lagu ampar-ampar pisang. Siapa yang bisa? Oke, Humaydi silakan dinyanyikan Humaydi. Yang lain juga bisa ikut bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Masak sabiki di hurung bari-bari manggaripok katakan dumiko diko dimakan apinya campurkan kutung digigit didawang ungkung makan gula. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Oke, bagus. Kemudian itu adalah tadi contoh
musik dari lagu kesenian dari Kalimantan Selatan. Oke. Ada yang tidak tahu lagu yang berempah pisang? Semuanya tahu ya? Ya. Oke, yang selanjutnya contoh budaya lokal. Contoh budaya lokal di sini ada tertera juga. Yang pertama satu upacara adat ritual dan aturan dan hukum adat. Kemudian yang kedua adalah kesenian lokal. Yang ketiga adalah sistem kepercayaan. Yang keempat sistem kekerabatan. Yang kelima seni arsitektur dan teknologi bercocok tanam. Yang keenam bahasa daerah dan yang ketiga yang ketujuh adalah kuliner. Nah, langsung kita bahas kuliner aja ya. Terus kelihatannya ini muka-muka lapar ya. Gimana kalau kita bahas kuliner aja? Salah satu contoh budaya lokal adalah kuliner. Nah, kuliner kalau khas daerah kita sendiri. Soto Banjar itu adalah khas dari Kalimantan Selatan. Nah, kalau khas dari kabupaten kita, Hulu Sungai Utara itu apa? Amuntai. Dendeng itik boleh. Kemudian yang lain apa lagi? Itik panggang, iya betul. Itik panggang sangat terkenal. Oke, apa lagi? Kalau kita setelah dari Hulu Sungai Utara kita terus sedikit ke Hulu Sungai Selatan. Di Kandangan kita menemukan kuliner ketupat Kandangan. Oke, baik. Kemudian kalau kita belok lagi sedikit ke Hulu Sungai Tengah. Apam. Oke, apam barat. Sekali Raihan. Nah, itulah adalah salah satu contoh dari kuliner lokal yang ada di daerah kita, ya kan? Oke, baik. Selanjutnya kita ke materi faktor pembentuk kebudayaan nasional. Nah, yang pertama ada keadaan dan letak geografis Indonesia. Yang kedua, wilayah kepulauan Indonesia. Yang ketiga, keterbukaan terhadap dunia luar. Dan yang keempat, faktor sejarah. Ini adalah keempat ini adalah faktor pembentuk kebudayaan nasional. Nah, selanjutnya kita pada materi keragaman budaya di Indonesia. Tadi sudah tahu ya, keragaman budaya di Indonesia ada bermacam-macam. Yang pertama tadi ada keragaman suku bangsa. Coba Ibu mau dulu sebutkan salah satu contoh suku bangsa yang ada di Indonesia. Suku ya. Intan mungkin tahu suku yang ada di Indonesia salah satunya? Suku Batak. Oke, boleh. Suku apa lagi kita? Suku Banjar. Kemudian kalau Kalimantan Tengah suku Dayak. Ya, tepat sekali. Kemudian tadi kita sudah membahas juga yang kedua adalah keragaman bahasa dan yang ketiga adalah keragaman adat dan kesenian. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Paham semua ya? Bisa kita lanjutkan ya? Nah, oke, baik. Sudah materi pada hari ini. Kemudian Ibu membagi kalian dalam 5 kelompok. Ini ada namanya. Silahkan kalian duduk bersama kelompoknya masing-masing. Di sini nanti kalian tugasnya adalah menganalisis masalah yang akan Ibu. Nah, ini dia. Oke, silahkan dulu kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing. Oke, tolong ya. Cepat ya. Oke, baik. Apa sudah siap kelompoknya? Kelompok 1 mana? Sini, Bu. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 mana? Oke, 3 di sana 4 ya? Kelompok 4 dan kelompok 5. Oke. Nah, di sini kalian tugasnya adalah di sini Ibu ada menampilkan sebuah artikel. Ini adalah artikel tentang konflik sampit. Apa ada yang pernah mendengar konflik sampit sebelumnya? Pernah? Oh, ada yang belum pernah. Oh, oke, Asra pernah ya? Iya, Asra pernah mendengar tentang konflik sampit? Oke, setahu Asra konflik ini tahun berapa terjadinya? 2001, yaitu Asraf sudah lahir atau belum? Belum. Oh, belum, tapi pernah mendengar ya? Pernah mendengar konflik ini ya, Asraf? Oke, baik. Di sini Ibu menyajikan sebuah artikel. Tolong dibaca, dipahami baik-baik. Ini tadi adalah artikel di surat kabar kompas.com. Di sini ada artikel menayangkan tentang konflik sampit yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, konflik ini terjadi pada tahun 2001 dan ini adalah konflik yang sangat fenomenal di masanya pada waktu itu.
konflik ini sangat menggemparkan Indonesia karena pada konflik ini menewaskan banyak sekali orang. Dan di sini di konflik ini adalah ini adalah konflik antar suku Dayak dengan suku Madura. Oke. Nah, di sini tugas kalian adalah jika kalian sudah berkelompok, tolong dianalisis masalah ini. Masalah tadi ya tentang konflik sampit ini tolong dianalisis dan dicari data serta informasinya ya. Kalian silakan menggunakan HP. Silakan HP-nya diambil, boleh hari ini menggunakan HP untuk mencari data dan informasi yang relevan terkait tentang artikel yang sudah ditampilkan ini ya. Paham? Fadil paham? Paham. Oke, baik. Nah, di sini kemudian setelah membaca artikel, tugas kalian adalah menganalisis. Yang pertama, apa penyebab terjadinya konflik sampit? Yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam konflik tersebut? Yang ketiga, bagaimana kronologis terjadinya konflik sampit? Yang keempat, apa hubungan konflik sampit dengan materi keragaman budaya Indonesia kita pada kali ini? Dan yang kelima, jika terjadi permasalahan atau konflik antar suku, bagaimana cara kalian mengatasinya? Oke, baik, di sini Ibu mau membagikan dulu LKPD. Kalian silakan nanti mengisi pada LKPD yang Ibu bagikan ini ya. Iya, Bu. Tolong dikerjakan di sini ya. Iya, Bu. Ini untuk kelompok 1, untuk kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Ibu. Oh, gitu ya. Tolong Wahyu. Makasih. Nah, kalau sudah silakan ditulis LKPD-nya kelompok kalian ya. Nama kelompok itu kelompok 1 tadi. Ini kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Silakan ditulis di LKPD-nya nama anggotanya ya. Ya. Apa ada pertanyaan tentang tugas ini? Tidak ada, Bu. Ya, ada, jelas ya. Silakan dikerjakan, silakan dianalisis, silakan dicari data yang relevan sesuai artikel yang ada. Ya, bagaimana persoalan dikerjakan ya. Saya mencari teknologinya. Belum, Bu. Ini pengertiannya, ada contohnya, ada Bagaimana kelompok 3? paham, Oke. Kelompok 5? Bisa ya? Ada yang kesulitan, Wahyu? Aman ya? Ya. Silakan dikerjakan ya, yang baik ya. Oke, semua sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, oke, kalau sudah selesai, sekarang kita adalah melakukan presentasi hasil diskusi. Oke, baik, silakan untuk presentasi duluan untuk kelompok 1 ya. Ya, Bu. Silakan maju kelompok 1. Mari kita upload dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Intan Nuraini dan anggota lainnya. Saya Nurwaya. Saya Siti Amelia. Saya Muhammad Maidi. Saya Ahmad Ramadan. Di sini kami berlima ingin mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami mengenai pembahasan konflik yang terjadi di Indonesia. Yang pertama ada konflik sampit. Penyebab terjadinya konflik sampit adalah kerusuhan yang berawal dari terbunuhnya 4 keluarga Matayo atau keluarga Madura yang diduga dibunuh dan disembunyikan oleh orang Kimil atau suku Dayak dan pada akhirnya meluas menjadi perang antar suku. Konflik antar suku ini seharusnya bisa saja dihindarkan apabila kesadaran budaya telah tertanam. Selanjutnya akan disampaikan oleh Raffi. Yang terlibat dalam
konflik Sampit tersebut adalah masyarakat suku Dayak dan masyarakat suku Madura yang tinggal di Kalimantan Tengah. Oke, selanjutnya silakan siapa yang menyampaikan? Selanjutnya dilanjutkan oleh kronologi terjadinya konflik Sampit yaitu dimulai dari kota Sampit, Kalimantan Tengah, yang kemudian luas ke seluruh provinsi termasuk Palangkaraya. Konflik ini terjadi antara suku asli dan warga migran Madura yang disebabkan kurangnya pemahaman terhadap sosial budaya masing-masing suku yang berbeda antara suku Dayak dan suku Madura. Selanjutnya, Baik, terima kasih. Hubungan konflik Sampit dengan materi keragaman budaya Indonesia adalah adanya budaya yang beragam di Indonesia belum tentu berdampak positif bagi suku-suku tertentu. Dan ada beberapa faktor pemicu lainnya yaitu adanya perbedaan, kurangnya toleransi, merasa budayanya lebih baik, adanya sikap realistis yaitu cara memperlakukan seseorang dengan cara yang berbeda karena beragamnya kelas sosial dan perbedaan pola berpikir bisa menyebabkan konflik antar suku. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Meni. Cara mengatasinya yaitu memberikan informasi yang sebenarnya terjadi tanpa menambah masalah yang ada, berkomunikasi dengan baik, saling menyesuaikan diri, menghormati, menghargai, menumbuhkan semangat nasionalisme, simpati dan empati terhadap budaya satu sama yang lain. Nah, baiklah, itu tadi hasil diskusi kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya, angkat tangan dan sebutkan namanya. Baik, Leni, silakan. Silakan Leni dari kelompok 2. Pertanyaan atau tanggapan? Selain konflik antar suku, apakah ada konflik lain di Indonesia yang berhubungan dengan keragaman budaya Indonesia? Baiklah, pertanyaannya akan kami jawab, tapi izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan dari Anda, menurut kelompok kami, selain konflik antar suku, terdapat juga beberapa konflik lainnya. Yang pertama, konflik antar agama. Dalam konflik ini terjadi pertentangan antara kelompok dengan keyakinan atau agama berbeda. Konflik antar agama dapat muncul secara perorangan atau kelompok. Yang kedua, konflik antar ras. Perbedaan ras juga bisa memicu konflik sosial. Konflik ini dipicu oleh sikap rasialis yang memperlakukan orang dengan cara yang berbeda hanya karena berasal dari ras yang tidak sama. Yang ketiga, konflik antar golongan. Pada konflik ini, kelompok atau golongan dalam masyarakat saling mengalami pertentangan. Beberapa pemicunya terkait dengan pekerjaan, partai politik, asal daerah, dan lain sebagainya. Jelas? Jelas. Terima kasih. Baiklah, itu tadi sekian presentasi dari kami. Salah hilaf mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kelompok 1, silakan kembali. Oke, terima kasih kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 sudah menyampaikan presentasi diskusinya dengan sangat baik. Ibu bangga pada kalian dan mari kita proses sama. Oke, sebelum masuk pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin mengadakan podcast lagi ya. Di awal Ibu mengadakan pretest, setelah ini di akhir Ibu mau mengadakan podcast ya. Podcast ini Ibu akan membagikan LKPD lagi. Ini tolong jawab per individu ya masing-masing. Ada 5 soal, silahkan dikerjakan. Tolong dibagikan ke belakang ya. Oke, Ibu beri waktu 5 menit, silahkan dikerjakan prosesnya. Sudah?
Oke, sudah semua ya? Sudah, Bu. Oke, tolong nomor admin dikumpulkan punya teman yang lainnya. Ya, diambil dulu ya. Terima kasih. Ini apa? Oke, Nova sudah. Oke, terima kasih. Oke, setelah podcast ini kita masuk pada penutup pembelajaran. Oke, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin, mau ngobrol? Oke. Ibu mau mungkin beberapa orang untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Siapa? Oke, silakan. Kesimpulan Kita. pembelajaran pada hari ini yaitu Indonesia memiliki banyak keberagaman, mulai dari bahasa, adat istiadat, kesenian, alat musik, dan lain-lain. Oleh karena itu, sebagai masyarakat yang baik, hendaknya kita menjaga keberagaman itu dengan saling menghargai satu sama lain untuk menghindari terjadinya konflik sosial. Oke, terima kasih Intan. Banyak sekali kesimpulannya. Mungkin ada satu orang lagi yang mau menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Silakan Leni. Keberagaman budaya adalah yang dimiliki bangsa Indonesia harus dilestarikan sebagai identitas nasional. Tidak hanya pemerintah, namun seluruh lapisan masyarakat, terutama kaum milenial seperti kami yang menjadi generasi penerus bangsa harus terus mempelajari dan mengembangkan budaya dari seluruh Indonesia. Jangan sampai budaya Indonesia hilang, apalagi sampai dicuri oleh negara lain. Oke, terima kasih kesimpulan yang sangat baik. Baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini tentang keberagaman budaya Indonesia. Jangan lupa dibaca materi selanjutnya ya. Jangan lupa dibaca di rumah, kemudian tetap jaga kesehatan. Dan sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin ketua kelas membaca doa di akhir pembelajaran. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada pembelajaran hari ini bermanfaat dan juga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.